saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Sandra Dewi benar-benar menyerah. Istri dari terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah tahun 2015-2022 Harvey Muiz yang sudah resmi ditahan sejak Juli 2025 lalu di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat menyusul vonis 20 tahun penjara sudah berstatus ingkrah atau berkekuatan hukum ini, seolah tak bisa lagi berharap seluruh aset mewahnya akan kembali ke pelukannya. Alih-alih asetnya kembali, Sandra malah terancam akan kehilangan aset lainnya yang akan disita. Setelah sejumlah aliran dana dari Harvey diduga mengalir ke sejumlah rekening orang dekatnya, seperti adik kandungnya Raymond Gunawan hingga asisten pribadinya. Ancaman penyitaan itu muncul setelah pihak Kejaksaan Agung dalam waktu dekat akan segera melelang aset Sandra dan Harvey melalui lembaga resmi negara. Proses penyidikan dan sampai penuntutan itu kan ada beberapa aset milik Harvey Muiz yang bisa termasuk sebagian aset milik istrinya Sandra Dewi untuk dilakukan pelelangan dari situ nanti. Mudah-mudahan secepatnya lah. Ini punya pendapatan sendiri, mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Yang mencengangkan jika hasil lelang aset yang terjual tak cukup untuk menutupi kerugian negara yang dibebankan pada Harvey senilai 420 miliar rupiah. Pihak Kejagung berencana akan menyita aset lainnya yang masih dimiliki Sandra dan Harvey. Lantas mungkinkah aset yang akan disita untuk menutupi kekurangan ganti rugi, termasuk rumah milik Harvey dan Sandra yang ada di Melbourne, Australia? Apabila dari hasil lelang tidak mencukupi, nantinya akan dilakukan penagihan kepada saudara Harvey Muiz. Tentunya apabila ditemukan maka akan melakukan penyitaan. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jika benar rumah mewah Sandra di Australia akan ikut disita, maka rumah mewah dengan halaman luas, arena bermain anak yang nyaman, serta kemegahan interiornya akan segera menjadi nostalgia bagi Sandra dan anak-anaknya. Padahal saat masih baby moon anak kedua, ketika gabut Sandra kerap iseng terbang ke Melbourne untuk sekedar membeli lipstik yang tak dijual di Indonesia. Kita baby moon yang anak kedua itu di Melbourne itu beli bedak terus kayak beli kayak masa sih aku kita udah jauh-jauh ke sini masih mikir beli kayak nanti pulang Indo beli tuh wajib Ya, sejauh ini pihak Kejaksaan sudah menyita beberapa aset milik Sandra Dewi dan Harvey yang terendus sebagai hasil dari tindak korupsi tata niaga timah. Aset itu diantaranya 88 tas mewah, perhiasan, logam mulia, hingga deposito senilai 33 miliar rupiah. 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, dan rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, hingga sejumlah mobil mewah yang telah lebih dulu disita Kejaksaan Agung. Beberapa kendaraan roda 4 mewah yang disita, ada beberapa tas mewah, dan juga beberapa perhiasan kalau tidak salah. Sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih. Dan ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir, itu yang diajukan keberatan. Sandra bukan saja akan terus dibayangi penyitaan aset dari sisa harta yang dimilikinya, tapi nyaris 2 tahun sejak sang suami tersangkut kasus korupsi awal 2024 lalu, ia harus melalui hari-hari tanpa kehadiran sang suami di rumah. Selama itu pula tak terbayangkan bagaimana setiap hari wanita kelahiran Pangkal Pinang 8 Agustus 1983 ini harus mencari alasan untuk kedua putranya yang mulai tumbuh besar. Jika dulu Sandra membohongi kedua putranya dengan alasan suami tengah wajib militer, kini alasan apa lagi yang harus dijadikan Sandra untuk kedua putranya?
Katanya tiap hari berdoa supaya dan cuman tanya kapan bisa bertemu dengan suami saya, karena memang anak-anak saya sepertinya lebih dekat dengan suami saya. Hari-hari getir itu seolah kontras dengan situasi sebelum sang suami terjerat korupsi. Sandra tampak begitu bahagia hidup bak di negeri dongeng, dikelilingi segala kemewahan. Tinggal di istana yang mewah, lengkap dengan 3 ruangan studio bak stasiun televisi. Tak pernah absen merayakan anniversary pernikahan bersama suami di restoran mewah dan first class. Saking tak pernah membayangkan hidup setajir itu, Sandra sempat mengaku khawatir jika kelak ditegur sang pemilik semesta hingga dicabut semua limpahan hidup yang tengah direguknya. Bang apalnya nak? Bentar. Orang kaya lagi di atas tuh. Gak ada dong kayak di castle-nya. Kamu mau pilih studio 1, studio 2, studio 3? Oh, luar biasa. Studio 1, studio 2, studio 3. Kalau biasa. Rumah apa studio TV nih? Aku tuh paling takut sama Tuhan, bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Kalau gue macem-macem atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Kekhawatiran itu seolah terbukti. Kini, roda hidup Sandra bukan sebatas berputar pelan bak roda pedati, tapi bak roller coaster yang berputar kencang. Lantas masih tangguhkah Sandra sendirian menunggui sang suami bebas? Atau tak kuasa memikul beban setia dengan ketiadaan harta yang sudah tersita? Pasalnya, jika Harvey bebas, Sandra Dewi yang kini berusia 42 tahun, kelak akan berusia 62 tahun, berada di usia renta alias jadi nenek. Pun demikian dengan Harvey yang kini berusia 40 tahun, ia akan berusia 60 tahun saat keluar nanti dengan seluruh kehilangan daya dan upayanya sebagai pengusaha. Lantas dengan situasi yang sudah dapat dibayangkan itu, akankah Sandra Dewi tetap menggenggam kesetiaannya pada sang suami? Aku merasa kita harus siap sedia, jadi seorang ibu, seorang istri siap sedia dalam keadaan apapun. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Kalau lagi baik-baik aja, bersyukur. It's easy to be grateful. Yes. Kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun, ya it's okay. Karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. It's okay to be not perfect. Di tengah pujian setinggi langit tengah membanjiri laman komentar Instagram milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina @raffinagita1717 setelah utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni gerak cepat menolong aktor Fahmi Bo yang terbaring lemah melawan penyakit komplikasi yang dideritanya. Tiba-tiba, sulung Ami Kanita ini dihentak oleh pengakuan seorang wanita dengan akun @dian_amalia_rga di sebuah kolom komentar. Lewat kolom komentar itu, sang pemilik akun menuding jika suami Nagita Slavina ini masih mengemplang honor alias belum membayar jasa pengacara sebesar 250 juta rupiah kepada salah satu mantan tim kuasa hukumnya ketika Raffi terjerat kasus narkoba tahun 2013 silam. Suami saya dulu salah satu tim penasihat hukum yang turut menyelesaikan masalah Raffi ketika ditangkap BNN 2013. Namun sampai sekarang hak suami saya sebesar 250 juta tidak juga dibayar Raffi. Tulis akun tersebut pada kolom komentar. Tanpa tedeng aling-aling, akun diduga wanita yang merupakan istri mantan pengacara ini bahkan membeberkan cerita jika ia dan suaminya sudah beberapa kali melakukan penagihan langsung hingga mengutus kurir ke kediaman Raffi namun malah diusir.
Bahkan ketika secara kebetulan bertemu Gigi di sebuah mal kawasan selatan Jakarta, istri Raffi ini terkesan cuek dan ogah meladeni pemilik akun. Ia bahkan menegaskan memiliki bukti percakapan dan rekaman pertemuan hingga mengaku akunnya bukan fake. Saya komentar tidak menggunakan akun fake, saya sampaikan sesuai fakta. Bahkan apa yang saya sampaikan semuanya lengkap, plus ada bukti screenshot WhatsApp ke Mary, Raffi, foto ketika ketemu Gigi. Tegasnya dalam komentar lain. Ya, pada tahun 2013 silam saat status Raffi masih lajang dan kala itu tengah asyik menjalin asmara dengan penyanyi Yuni Syara. Raffi pernah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN pada 27 Januari 2013 silam di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pesta narkoba tidak ada pesta narkoba sama sekali. Nggak ada, kita ya biasa kumpul-kumpul aja memang. Jadi saya tekanin memang kalau pesta narkoba itu nggak ada. Istilahnya saya cuma lagi kumpul-kumpul aja di luar dan saya baru memang rumah saya akuin memang terlalu open house banget gitu loh. Banyak kadang saya nggak ada di rumah, ada teman saya, bukan ada satu atau dua, mungkin ada beberapa banyak teman saya. Dan kejadian itu pun teman-teman saya duluan di rumah saya baru nyampe rumah 4:30 subuh kok. Saat terjerat kasus zat metilon yang jadi perdebatan panas itu, Raffi dibela tim pengacara senior mendiang Hotma Sitompul. Saya bilangin Sumirat, saya tantang di sini. Dari dokter Kusman? Ya, dari Kusman bilangin sekolah lagi. Yang bilang Hotma Sitompul. Bagaimana dia bilang pengguna rekreasional atau pengguna pasif? Kalau merokok, ada perokok pasif. Ada satu orang merokok, kita semua kena. Perokok pasif karena asapnya. Kalau pengguna pasif metilon, di mana itu dokter belajar? Tanya sama orang-orang pintar di dalam ini. Yang dia gunakan zat apa? Zat yang menurut undang-undang narkotik tidak boleh. Tanya sama semua yang pintar itu di dalam. Pak, apa betul itu dilarang zat itu? Kalau betul Raffi menggunakan zat itu. Kalau betul menggunakan zat itu, zat apa itu? Lantas siapa salah satu pengacara yang dimaksud Dian Amalia yang ikut berperan dalam pembebasan Raffi? Asesmen sudah ditolak. Saya sudah bilang undang-undang tidak bisa, Anda boleh di asesmen kalau tidak mau. Nah, nih bukan menuntut, kami akan laporkan ke semua atasan-atasnya, termasuk Propam. Kalau perlu kami laporkan BNN ke Presiden. Kalau bilang adil atau nggak adil, saya nggak bisa bicara itu. Tapi tentunya yang namanya cobaan, saya anggap aja itu musibah buat saya. Yang namanya musibah itu pasti kan nggak enak. Tapi ya kita harus kuat aja. Kita harus kuat dan ya gimana kita bikin musibah itu untuk menjadi banyak manfaatnya untuk ke depan nanti. Apakah masih anak buah mendiang Hotma Sitompul atau pengacara di kubu lainnya? Entahlah, yang jelas sejauh ini baik Raffi maupun Gigi juga belum memberi klarifikasi ihwal isu hutang yang beredar. Tapi jika menilik jumlah hutang sebesar 250 juta rupiah, sebagaimana tudingan Dian Amalia, rasanya uang dengan seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki Raffi dan Gigi, nilai uang yang diklaim Dian sebagai hutang itu terbilang kecil, setara uang jajan bulanan anak-anaknya. Tapi bisa jadi ada kendala lain yang membuat Gigi maupun Raffi ogah membayar sejumlah uang yang diminta. Alih-alih menunggu klarifikasi, Raffi sendiri ketika kami temui beberapa waktu lalu memang tengah fokus membantu artis yang terjerat kasus narkotika lainnya, yakni Amar Zoni yang sekarang berada di sel tahanan super ketat Nusa Kambangan. Kepada tim kami, Raffi mengaku akan segera menjenguk Amar. Kabarnya ia juga akan berupaya untuk membawa Amar kembali ke Jakarta mengingat kondisi kesehatan dan kejiwaan Amar makin memburuk. Lantas benarkah Raffi peduli pada korban narkoba seperti Amar lantaran ia sendiri pernah mengalami getirnya saat berada dalam tahanan narkoba? Insya Allah hari mungkin besok atau lusa mungkin sama Pak Menteri Agus. Ya, Pak, alasannya apa sih mau mengunjungi komandannya karena persahabatan? Oh ya enggak, karena atas kemanusiaan aja. Apapun kan ya kita mensupport dan juga maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri ini pas sekalian sama Pak Agus. Jadi kebetulan kalau masalah itu diserahkan biar kepada ininya aja. Kalau saya datang atas kemanusiaan aja. Terima kasih.
Ratu Meta dibuat kesal. Proses perceraian dengan Yogi Rinaldi tak kunjung rampung. Ditambah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga juga tak menunjukkan progres nyata, hingga membuat Ratu Meta meradang. Siang kemarin Ratu Meta mendatangi Polres Metro Jakarta Timur didampingi kuasa hukumnya untuk melengkapi bukti-bukti terkait pengaduan KDRT dirinya yang dilakukan sang suami. Mungkin dia masih pengen bebas dulu kali. Cuman kalau saya sih agak capek sekarang aja capek banget. Tadi BAP aja lumayan loh saya sendiri Pak. Bayang saya sendiri aja udah lumayan, belum lagi tadi BAP sama mbaknya juga sama gitu loh. Agak lelah juga, cuman ya sudahlah, kita ikutin aja aturan dari pihak polisian seperti apa, karena ini permintaan langsung dari kejaksaan. Tadi juga saya sudah bawa satu saksi yang baru, ART yang sebelumnya. Nah sebetulnya saksi sih masih banyak, cuman ya sudah saya karena katanya cukup satu, ya satu aja dulu gitu. Harapan saya sih segera P21 ya, dan untuk siap untuk dipersidangkan. Kami juga tidak tinggal diam. Setelah hal tersebut kami juga ya inilah mengumpulkan bukti-bukti baru, dan dari jaksa juga telah meminta untuk pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat laporan kami seperti itu. Ratu Meta tak rela Yogi yang nyata-nyata menganiaya dirinya masih melenggang bebas. Tentu saja dengan tambahan bukti-bukti serta saksi, Ratu Meta berharap jika Yogi sesegera mungkin ditahan. Benarkah jika Yogi ditahan dan persidangan digelar, Ratu Meta merasa sedikit lega? Lantas bagaimana dengan nasib nafkah anak jika Yogi dipenjara? Benarkah Ratu Meta lebih senang jika Yogi dipenjara ketimbang harus memberi nafkah anak? Ya iyalah, masih kayaknya tuh ini lama banget ya. Belum kenapa saya bilang iyalah, karena ya dia aja nggak ada tanggung jawab gitu loh sama anak, nggak ada mikirin anak, nggak ada yang perhatian, kasih sayang, belas gitu aja gitu. Wajar jika Ratu Meta berharap jika Yogi dipenjara, lantaran uang nafkah untuk 2 orang anak 5 juta per bulan saja masih tak terima dan memilih untuk banding. Catatannya adalah memberikan kenapa kok bisa nafkah idah dikabulkan, dan keberatan memberikan anaknya sendiri loh 5 juta rupiah untuk 2 orang anak. Lalu nafkah idah senilai 9 juta. Menurut saya hal itu kan sebenarnya sangat wajar ya, apalagi ada 2 orang anak. Sebenarnya kami juga tidak puas terhadap putusannya yang hanya menerbitkan putusan 5 juta per bulan untuk anak-anak. Di sini kan ada 2 anak yang masih balita, yang perlu selain kasih sayang juga perlu pendidikan.